Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesarani Hairunisa dari Manajemen SDM semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodelan yang ditulis oleh Ramlah Puji Astuti, Kartono, dan Rahmadi dalam jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat volume 8 nomor 2 pada bulan Juni 2020 halaman 248 sampai 256. Latar belakang usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Menurut Sosilo dan kawan-kawan 2008, selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Menurut Sopana 2010, hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal. Di tengah keterbatasan pembiayaan usaha dan lemahnya akses ke perbankan, kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan kontribusi UMKM, khususnya sektor mikro, terhadap pembentukan PDB mengalami peningkatan perkembangan dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Tantangan dan peluang industri 4.0 mendorong inovasi dari kreasi dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertahan dalam era globalisasi. Di satu sisi, revolusi industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. UMKM sebagai leading sektor usaha di Indonesia harus dapat menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih di era digitalisasi ini, pelaku usaha seharusnya dapat lebih mengefisiensikan biaya promosi melalui promosi secara online. Sebagai Kabupaten Perdagangan, Kabupaten Cirebon memiliki berbagai jenis UMKM unggulan, seperti UMKM batik, makanan olahan, rotan, perikanan, dan lain-lain. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Linda Mayox tahun 2000-an, Sadia dan kawan-kawan 2013. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Mardikanto 2013.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama sebulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindang Kasih. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awalnya, sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini, kemudahan teknologi, menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang gemeri di masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Tahap kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online secara simulasi kasus. Tahap yang ketiga, dalam tahap terakhir ini, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Kesimpulan, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindang Kasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini, produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai di luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Yang terakhir, saran. Diperlukan dukungan dari semua stakeholder, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tenan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tenan baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitas promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Perlu dihasilkan program pengembangan UMKM tenan melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.